Salam sejahtera buat kalian semua. Kembali Pak Ins bersuka cita di hari ini, di pagi hari ini boleh berjumpa dengan kalian melalui tayangan YouTube yang telah disiapkan. Di satu minggu ini kita bersuka cita karena Tuhan telah memimpin semua apa yang boleh kita kerjakan, sehingga kita boleh tiba di hari Jumat yang biasanya hari Jumat itu selalu diidentikan dengan masa mulainya masa weekend. Tapi karena sepanjang minggu ini kita melaksanakan liburan, jadi menurut Pak Ins ini tidak terlalu relevan untuk kita melihat hari Jumat ini berbeda dari hari Jumat yang biasanya gitu ya. Karena satu minggu ini kita mendapatkan cukup banyak waktu yang lengang dan kita boleh beraktivitas yang sedikit berbeda dari biasanya. Nah, sebelum kita melanjutkan devosi kita di pagi hari ini, mari kita mendengarkan satu kidung pujian yang Pak Ins berharap ini boleh menyiapkan hati dan pikiran kita, dan melalui pujian ini kita benar-benar boleh mengarahkan hati dan pikiran kita untuk pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan dilakukan. Selamat mendengarkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu,
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita bersyukur untuk lagu yang boleh kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama-sama tadi. Biarlah lagu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan kita semakin memuji dan mengagungkan nama Tuhan, Tuhan yang kita sembah. Nah, di pagi hari ini sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur di hari ini Tuhan kembali berikan kami waktu untuk kami boleh bersekutu. Dan kami mohon biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami ini, supaya kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan guru-guru kami, bersama dengan rekan-rekan kami, dan kami boleh benar-benar merasakan bahwa Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami memohon biarlah Tuhan yang menyertai seluruh rangkaian devosi ini dari awal permulaan hingga akhirnya, sehingga boleh terlaksana dengan baik. Demi Kristus Tuhan, selamat kami hidup. Kami bersyukur. Amin. Ada satu frase yang sangat populer yang mungkin kalian sudah pernah dengarkan gitu ya, yang mengatakan seperti ini, bahwa grace changes everything. Bahwa kasih karunia Tuhan itu merubah segala sesuatu. Dan ketika kita kaitkan dengan bagaimana kasih karunia Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita umat orang percaya, kita juga akan melihat bagaimana Injil Yesus Kristus itu juga bekerja dengan begitu luar biasa, sehingga kita melihat bahwa seluruh area kehidupan kita ini itu kemudian seperti dijamah dan diubahkan, ditransformasi. Dan area-area yang Pak Ains maksudkan itu termasuk relasi-relasi kita. Jadi ketika kita berbicara tentang iman kita kepada Yesus, itu bukan hanya berbicara relasi yang dipulihkan antara kita dengan Allah Bapa, tapi sebenarnya itu juga relasi antara kita dan sesama kita. Dan ini adalah satu pemahaman yang keliru untuk berpikir bahwa keselamatan dalam Kristus itu adalah hal yang personal saja, bahwa itu hanya menyangkut saya pribadi dengan Tuhan. Kita harus sadari dan mengerti bahwa saat kita ditebus dan kita dibawa kepada terang Tuhan, kita kemudian itu seperti ditaruh dalam satu komunitas orang percaya yang kita tahu itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Nah, saat kita berada dalam tubuh Kristus, dalam komunitas orang percaya ini, setiap kita itu diberikan tanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawab yang nyata dan perlu terus diupayakan oleh setiap kita adalah mengusahakan persatuan di dalam komunitas. Dan bagaimana persatuan ini bisa terjadi? Persatuan ini bisa terjadi saat kita masing-masing individu yang ada di dalamnya tidak berpikir diri kita itu melebihi yang seharusnya kita pikirkan, atau sebaliknya berpikir lebih rendah. Bukan itu. Justru persatuan itu akan terjadi saat kita itu tidak terlalu mementingkan diri kita, tapi kita semakin memikirkan akan kepentingan bersama dan memikirkan kepentingan orang lain tentunya. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan seri eksposisi kita dari Galatia, dan pagi ini kita akan membaca bersama dari Galatia 5 ayat 26 dan dilanjutkan di pasal ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dan itu persiapkan Alkitab kalian, dan Pak Ins akan membacakan bagian ini buat kita semua.
Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan bagi kita umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberkati perenungan kami selanjutnya. Dan Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti bahwa hanya karena Roh Kuduslah kami boleh memperoleh pengertian. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, yang memberikan kami pengertian dan menuntun kami kepada pemahaman yang benar. Tapi lebih pada itu, biarlah Tuhan yang mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan hamba-Mu yang Kau utusi pagi hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang pimpin, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Ini benar-benar adalah sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dan itu yang benar-benar boleh tinggal diam dalam hati kami. Dan kalau ada kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, biarlah itu cepat dilupakan oleh setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang Pains kasih, saat kita itu membaca bagian yang kita baca tadi, terutama di ayat 26, kita seharusnya menanyakan pertanyaan ini, gitu ya. Mengapa Rasul Paulus itu mengatakan janganlah kita gila hormat? Dan kalau kita lihat pernyataan Rasul Paulus ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus itu sedang mengatakan janganlah kamu gila hormat untuk menunjukkan bahwa hidupmu itu benar-benar dipimpin oleh Roh. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksudkan Rasul Paulus ini ketika merujuk kepada frase gila hormat? Ini adalah sesuatu yang spesifik yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Ya, Pak Heinz Cindy percaya bahwa betul, ini adalah sesuatu yang spesifik mengingat situasi yang sedang mereka alami, yang kalau kita baca di keseluruhan Galatia ini ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di bagian ini, janganlah kita gila hormat, itu juga berlaku bagi kita yang hidup di saat ini. Nah, saat kalian perhatikan mulai dari ayat 26 masuk ke ayat 1 pasal ke-6 sampai ayat yang ke-5, kita akan melihat ini sepertinya itu ada nasihat-nasihat yang sifatnya random yang diberikan kepada jemaat di Galatia. Mungkin itu kesan yang kalian dapatkan ya, dan itu juga kesan yang Pak Heinz dapatkan waktu pertama kali Pak Heinz membaca bagian ini. Tapi ketika dibaca dengan lebih seksama, kita kemudian akan melihat bahwa ternyata tidak seperti itu, bahwa ini bukanlah nasihat-nasihat yang sifatnya random. Nah, perlu kita terus ingat ya, bahwa di tengah-tengah jemaat di Galatia ini sedang terjadi suatu pertentangan satu dengan yang lain. Ini ada sengketa dan di dalamnya ada menghasilkan kebencian, dan kita kemudian melihat ada yang namanya itu broken relationship. Ini ada hubungan kekerabatan atau persaudaraan yang sekarang hancur. Dan Rasul Paulus itu sangat concern dengan keadaan ini, dan tentunya Rasul Paulus itu sangat concern dengan kesatuan yang ada di tengah-tengah jemaat di Galatia. Sehingga Rasul Paulus itu ingin sekali melihat adanya hubungan atau relasi yang kemudian itu direstorasi atau dipulihkan di antara jemaat di Galatia ini. Nah, perlu kita perhatikan ini bahwa tiap kali kita membaca surat-surat Paulus gitu ya, terutama kalau kalian itu menemukan kata you atau kamu, selalu bayangkan ini bahwa Rasul Paulus itu sangat jarang ketika menyebutkan kata kamu atau you itu, dan dia sedang merujuk kepada seorang individu.
Jarang sekali itu kita lihat dalam surat-surat Paulus. Jadi ketika Rasul Paulus itu mengatakan kamu atau you, misalkan di bagian ini, janganlah kamu misalkan menemukan frase seperti itu sebenarnya Rasul Paulus sedang merujuk kepada kelompok orang gitu ya. Nah, mengapa hal ini begitu signifikan? Ya, karena kita akan melihat di bagian-bagian selanjutnya, terutama di bagian ini, bagaimana kita melihat bahwa ini adalah satu tanggung jawab bersama gitu ya. Bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya tanggung jawab bersama, tapi juga yang di dalamnya itu ada juga tanggung jawab pribadi, yang kemudian itu semuanya itu seperti dipadukan. Nah, coba ambil Alkitab kalian, jangan dulu ditutup. Sekarang coba perhatikan baik-baik apa yang saya akan tunjukkan, bagaimana hal ini terjadi. Misalkan di ayat 1 di pasal yang ke-6 ya, ini ada kata-kata seperti ini. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, itu kita melihat bahwa ketika ini ada konteks bahwa ada seorang yang didapati melakukan pelanggaran. Sekarang dikatakan bahwa kamu yang rohani. Nah, kamu di sini bukan sedang merujuk kepada satu orang, tetapi kepada kelompok orang yang dikatakan rohani. Apa yang harus dilakukan orang itu? Dia katakan harus memimpin orang yang ditemukan melakukan kesalahan. Tapi kemudian Paulus juga mengatakan sambil menjaga dirimu sendiri. Nah, ini berarti sedang berbicara tentang pribadi, masing-masing pribadi, supaya mereka mematikan dirinya, jangan sampai mereka juga kena pencobaan. Nah, dilanjutkan di ayat kedua, disampaikan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, ini kembali merujuk kepada suatu kehidupan dalam nuansa kekerabatan gitu ya, yang luas gitu, yang dalam kelompok. Dan kemudian di ayat 4 Paulus mengatakan biarlah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Kita melihat sekarang ya bagaimana ini ada hal-hal terkait dengan kelompok, tapi kemudian ada hal yang terkait individu, yang kemudian itu menjadi satu perpaduan yang jelas sekali yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, coba kita perhatikan baik-baik dan kita explore lebih dalam hal atau nasihat praktis yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, mulai dari bagian terakhir tadi ya, di ayat 26 pasal 5, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa janganlah kita gila hormat. Janganlah kita gila hormat. Nah, perhatikan ini. Saat Rasul Paulus mengatakan janganlah kita gila hormat, Paulus kemudian menambahkan ada dua keadaan yang lebih lanjut, yaitu dia bilang janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bagian ini? Kenapa ada gila hormat, kemudian Paulus menambahkan dengan saling menantang, janganlah saling menantang dan janganlah saling mendengki. Karena ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut, kita akan menyadari dan menemukan bahwa situasinya kenapa kita ingin menantang satu dengan yang lain. Itu karena kita itu merasa kita itu lebih hebat dari orang lain, dan kita lebih superior dari orang lain, dan kita mau menunjukkan kehebatan kita. Tapi ada kondisi yang lain di mana kita itu dibilang saling mendengki atau envy gitu ya. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita merasa inferior, kita merasa kita tidak punya apa-apa, dan akhirnya saya itu mendengki orang lain. Nah, coba perhatikan bahwa baik keadaan ini yang superiority atau inferiority yang ditunjukkan dalam keadaan yang saling menantang dan saling mendengki, itu sebenarnya adalah bentuk dari gila hormat. Menarik sekali ya. Ya, karena sejatinya ini kedua keadaan itu adalah bentuk ketidakamanan. So it is a form of insecurity. Ketidakamanan dari apa? Ya, dari keadaan yang menghimpit kita. Nah, harus kita akui bahwa kita itu, kecenderungan kita sebagai orang percaya, kita masih suka untuk menemukan atau mencari rasa aman kita dari rasa ketika kita itu merasa kita itu lebih daripada orang lainnya. Ketika kita itu lebih daripada orang lain, kita merasa kita aman. Dan di bagian Alkitab ini kita kemudian bagaimana Injil kemudian itu mentransformasi cara pandang kita, atau cara pandang kita melihat diri kita ya. Nah, Injil itu kemudian memberikan kepada kita itu humility. Tapi di saat yang bersamaan, selain ada kerendahan hati, kita juga diberikan boldness. Jadi kita keberanian juga untuk menghadapi keadaan kita. Nah, ini seperti
dua keadaan yang bertentangan, tapi sebenarnya tidak, karena mereka itu bisa coexist istilahnya, itu bisa ada sama-sama. Dalam keadaan kita sebagai orang percaya, kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi kehidupan, dan saat kita itu mengerti status kita di dalam Kristus, kita kemudian bisa memberikan respons yang tepat dalam situasi-situasi yang berbeda yang Tuhan izinkan kita alami. Saat kita dicobai untuk kita, ya mungkin ada situasi kita itu seperti mau menganggap rendah ke saudara kita. Kita kemudian ingatkan siapa kita. Seharusnya kita itu punya kerendahan hati untuk menghadapi situasi seperti itu. Tapi di saat yang lain, mungkin kita juga ada masa di mana kita itu merasa kita itu seperti tidak ada apa-apa, sehingga kita tuh malu, kita merasa rendah diri. Di saat yang sama, Injil itu menguatkan kita dan memberikan kita penekanan. Ingat, siapa kamu? Kamu punya identitas, dan kamu sekarang boleh mengatakan bahwa, saya adalah anak Tuhan, identitas saya jelas. Mungkin dalam keadaan ini saya merasa rendah diri, tapi sebenarnya saya tahu identitas saya yang sejati dalam Tuhan. Bukankah kita juga menemukan begitu banyak situasi kehidupan yang menuntut kita, membuat kita seolah-olah kita berada dalam keadaan seperti itu? Mungkin dalam situasi pertemanan kalian mungkin menganggap ada masa-masa di mana kalian tuh merasa kalian tidak berharga, atau kalian merasa bahwa kalian tidak selevel dengan teman kalian yang lain. Ingat, dalam keadaan seperti itu, kalian harus memperhatikan bahwa kalian punya identitas. Identitas kalian dalam Kristus itu jelas, dan itu adalah sesuatu yang aman yang kalian temukan. Nah, lanjut ke bagian ayat 1 di pasal yang ke-6 ya. Tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa Pak Anies bacakan sekali lagi, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, ini adalah satu keadaan yang tidak kita bisa hindari, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam satu komunitas, kita juga masih melihat bahwa melakukan pelanggaran, atau ketika ini kita berbicara sesuatu yang sifatnya dosa gitu ya, itu masih ada kemungkinan untuk terjadi. Dan Rasul Paulus memberikan satu prinsip yang penting pada kita, bahwa saat itu terjadi, dan kalau sampai ada di antara kita melakukan suatu pelanggaran, bagaimana sebenarnya cara yang tepat untuk kita boleh handle situasi tersebut? Sebagai orang percaya, ketika kita menemukan ada saudara kita yang melakukan pelanggaran, kita tidak dikatakan bahwa kita tidak didorong untuk kita tuh mengabaikan hal itu. Tidak seperti itu. Tapi kita juga tidak didorong untuk kita boleh expose, seperti menunjukkan semua pelanggaran dari saudara kita itu dan dipertontonkan kepada orang banyak. Dikatakan di bagian ini bahwa kamu yang rohani harus memimpin orang yang ditemukan melakukan pelanggaran itu ya. Nah, ini menarik sekali. Kalau di terjemahan di bahasa Indonesia diberikan kata memimpin gitu ya. Tapi kalau di terjemahan bahasa Inggris ada satu kata restore. Ini kata yang penting sekali. Berarti membawa kembali ketika ada seorang yang melakukan pelanggaran, orang yang dikatakan orang yang rohani harus memimpin orang itu dan restore, mengembalikan keadaan orang itu ke keadaan yang benar, yang sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, bagaimana proses restorasi itu harus dilakukan? Nah, ternyata dikatakan bahwa proses restorasi itu harus dilakukan dengan lemah lembut, roh lemah lembut. Nah, ini keadaan yang harus kita terus ingat, bahwa saat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menolong saudara kita yang melakukan kesalahan, untuk dia boleh kembali kepada keadaan yang benar, selalu ingat bahwa kita bukanlah Roh Kudus yang mengubahkan hati orang. Mungkin dalam keadaan kita harus akui bahwa ketika kita mungkin diperhadapkan dengan situasi yang Pak Anies maksudkan, tak jarang kita itu marah-marah menemukan ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan. Sepanjang marah itu tepat, itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau marah hanya untuk menunjukkan superioritas kita, atau untuk menunjukkan bahwa sepertinya kita itu lebih suci dari teman kita, itu sebenarnya itu bukan hal yang tepat gitu ya. Kita harus ingat bahwa kita tidak pernah diberikan kuasa seperti Roh Kudus untuk mengubah hati orang itu, tapi kita hanya diberikan kesempatan untuk memimpin dan memberikan peringatan atau nasihat dengan cara lemah lembut. Nah, kemudian lanjut di ayat kedua dikatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu
Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bagian ini? Sebenarnya kalau kita melihat bagian yang kita baca tadi ayat 1, ketika kita itu menolong saudara atau memimpin saudara kita yang melakukan kesalahan, itu sebenarnya adalah proses kita saling tolong menolong gitu ya. Well, sebagai orang percaya kita itu dipanggil untuk kita juga boleh saling menanggung beban yang dialami oleh saudara-saudara kita. Beban itu macam-macam, tidak disebutkan itu apakah beban yang ringan atau beban yang berat. Tapi kita tahu ketika kita menanggung beban itu bisa berat dan bisa juga ringan. Nah, kita tidak akan mampu melakukan itu kalau kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang cara kita melihat diri kita sendiri dan cara kita melihat orang lain. Nah, ayat ke-3-5 adalah suatu pengingat yang baik sekali untuk kita. Untuk akhirnya kita boleh menolong saudara kita dengan pemahaman yang benar. Ya, jika kita itu terus-menerus melihat diri kita itu sebagai seorang yang penting atau orang yang terlalu signifikan untuk melakukan sesuatu hal bagi rekan kita, kita itu tidak akan pernah mempunyai hati untuk bisa melihat kebutuhan atau beban yang dialami oleh rekan-rekan kita dan memberikan pertolongan. Nah, sampai sejauh ini mungkin kalian bertanya gitu ya, kenapa saya harus bahas ini semua dan kenapa saya harus perhatikan hal ini? Bukankah ketika saya sudah berada dalam Kristus, saya sudah mendapatkan keselamatan, ya that's it, ya sudah cukup. Kembali ke yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita berbicara tentang kehidupan kita di dalam Kristus, dan khususnya berbicara tentang keselamatan, itu bukan hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tapi itu juga berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Dan kehidupan Kristen adalah kehidupan dalam komunitas, yang mana komunitas itu berbagian dalam mengusahakan kesatuan dalam komunitas itu, tetapi setiap individu yang di dalamnya tidak pernah dibebaskan dari tanggung jawab masing-masing. Nah, kesatuan dalam komunitas itu akan terjadi atau akan terlihat dengan jelas saat setiap individu ya yang di dalam komunitas itu memerhatikan hal-hal yang telah dijabarkan di atas gitu ya. Yang dalam saling memerhatikan, saling menolong, tidak menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih rendah, dan itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan komunitas itu. Nah, jadi pertanyaan buat kita semua di pagi hari ini, apakah dalam perjalanan kehidupan kita sejauh ini atau perjalanan kehidupan kalian juga terus mencari kesempatan untuk kalian juga itu bisa menanggung beban orang lain? Ini adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan dalam kondisi kita seperti sekarang ini ya. Karena dengan kondisi kita seperti saat ini yang sedang menghadapi pandemi, ada kecenderungan kita untuk semakin kita bersikap eksklusif. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan semakin egois. Karena kita kemudian semakin memperhatikan apa yang saya bisa lakukan untuk diri saya supaya saya bisa survive, saya bisa bertahan hidup. Rasanya di luar sana, mungkin gak usah jauh-jauh di tetangga kita, Tuhan telah berikan kita kesempatan untuk memperhatikan tetangga kita. Kita boleh menanggung beban mereka. Apakah kalian membuka mata untuk melihat kondisi tetangga-tetangga kamu? Atau gak usah berbicara tetangga kamu, apakah kamu melihat kondisi temanmu yang dalam satu kelas? Apakah kamu masih menanyakan kabar dari rekanmu satu kelas? Apakah kalian peduli dengan situasi yang sedang dialami oleh guru-gurumu, oleh rekan-rekanmu? Nah, bagaimana ketika kalian juga melihat hubungan baik kekerabatan maupun persahabatan dalam lingkungan kalian, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kelas kalian? Apakah kalian juga mengetahui ada hubungan-hubungan yang rusak? Dan apakah kalian rindu supaya hubungan itu kemudian diperbarui? Apakah kalian terus mencari dan mendoakan mereka yang berada dalam konflik untuk selanjutnya mereka boleh berada dalam situasi yang aman kembali dan relasi mereka itu bisa dipulihkan? Atau kamu lebih berpikir bahwa ngapain saya harus melakukan itu? Atau kamu merasa saya terlalu penting untuk melakukan itu, kayaknya itu tidak harus saya lakukan? Atau di sisi sebaliknya kalian merasa bahwa saya itu tidak bukanlah pribadi yang signifikan untuk melakukan pekerjaan ini. Rasanya saya tuh tidak harus melakukan pekerjaan ini untuk melakukan tindakan itu karena saya tidak mempunyai pengaruh atau saya tidak mempunyai suara gitu ya yang bisa didengar oleh orang lain.
Di pagi hari ini kita belajar satu pelajaran yang penting, bahwa Tuhan telah menunjukkan pada kita melalui hambanya Paulus bahwa kesatuan itu adalah usaha yang harus dilakukan secara aktif. Dan begitu banyak hal yang kita bisa temukan dalam komunitas kita sebagai orang percaya yang kita bisa kaitkan dengan persatuan. Tuhan mungkin menempatkan kita dalam situasi di mana kita hanya bisa berkontribusi hal kecil, tapi selalu ingat bahwa hal kecil itu tidak pernah dianggap hal yang sederhana atau hanya hal sepele. Karena setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menolong kita untuk setiap hari kita semakin dewasa dalam Tuhan, dan kita boleh belajar bagaimana hidup dalam komunitas yang telah restorasi, yang telah dipulihkan, tapi juga komunitas yang identitasnya telah aman di dalam Kristus. Biarlah ini menjadi perenungan yang baik bagi kita di pagi hari ini, dan ketika kita melangkah dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan pimpin kita berada. Kita berdoa. Bapa yang surga, ketika kami melihat bagaimana nasihat-nasihat yang diberikan oleh hamba-Mu Rasul Paulus kepada kami, Tuhan, mungkin ada kecenderungan kami menganggap bahwa diri kami itu bukanlah orang yang signifikan, atau sepertinya kami tidak mampu melakukan hal yang begitu signifikan dalam kehidupan kami. Ingatkan siapa kami, Tuhan. Ingatkan identitas kami dalam Kristus, bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah diberikan identitas yang baru, yang sekarang kami juga diberikan kuasa untuk kami juga boleh melakukan bagian kami sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Tuhan, kami rindu untuk melihat relasi-relasi dipulihkan, relasi antara orang tua dengan anak, atau juga dalam keluarga kami, mama dan papa, atau mungkin juga dengan kerabat kami, kerabat terdekat kami, atau juga dalam situasi kami di kelas sama kami, atau siswa dengan guru. Mungkin ada relasi-relasi yang rusak, Tuhan, selama periode home learning ini, Tuhan. Biarlah kami menjadi membawa damai di mana Tuhan mengirimkan kami. Kami juga boleh bisa berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam mengusahakan persatuan dalam komunitas di mana Tuhan izinkan kami berada. Untuk kami boleh menunjukkan siapa kami, bahwa kami adalah anak-anak yang telah ditebus, yang telah memiliki identitas yang secure, yang aman di dalam Kristus. Dan biarlah itu boleh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun Tuhan pimpin kami. Ini doa syukur terima kasih kami kepada-Mu, Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin.